Assalamualaikum teman-teman. Jadi hari ini kita lagi ada di Masjid Patok Negoro, Pelosok Kuning, Yogyakarta. Ini didirikan oleh HB1 ketika HB1 mendapat wilayah di sebelah barat Kalupak hasil dari perjanjian Giyanti. Perjanjian Giyanti sendiri itu diawali dengan perang Giyanti, perang saudara. Ketika Amangkurat IV meninggal, itu anaknya pada perang saudara istilahnya. Kemudian ada perjanjian Giyanti, perjanjian Jogja Solo, Mataram pecah menjadi barat dan timur. Barat Kaliupak sama timur Kaliupak. Jogja sama Solo gitu ya. Jogjanya HB1 ini mengenal sejarah berarti kan mendirikan apa namanya mengenal dengan jati diri benteng-benteng ya, atau supaya tidak tercerabut kita pendukung berupa jangan tercerabut dari akar budaya kita, dari pribadi, dari apa namanya jati diri kita. Sekitar Sekarang kan kurang bingung ya cari imam di mana, cari panutan di mana, kan gitu. Kalau ada ustadz baru tertarik sana, ustadz baru ke sana, ustadz baru ke sana. Kita enggak. Kita sudah punya pakem bahwa seperti inilah apa namanya tradisi budaya, pesan dari dulu seperti ini. Kitab-kitab apa yang perlu kita baca? Loh, kitab itu bebas ya. Kitab itu banyak toh. Kalau nggak disaring di pesantren, ahli-ahli kitab yang artinya kita yang ngajar malam setu misalnya, itu urusan pesantren. Jadi kita punya kitab kan banyak, ya toh. Ini yang perlu dikaji itu kitab apa, gitu ya. Asal-usul selama sudah zaman sahabat itu. Jadi dulu itu kalau apa namanya kurang kan jauh-jauh, gitu. Kalau tiba-tiba azan langsung waktunya sholat, langsung khotbah dan sebagainya kan bisa telat. Gitu. Jadi memang apa namanya azan 2 kali sudah lama. Kalau kita makanya kita itu sebenarnya bukan barang baru, kita barang lama. Sehingga kita kalau azan mancing waktu itu azan 5 orang, gitu. Jumat ya. Kemudian nanti terus kita sholat dulu qobliyah, kemudian adzan lagi baru apa namanya khutbah. Tempelkan di masjid ini punya pesan atau apa namanya dakwah abadi dari leluhur ya. Misalnya kita mulai dari depan aja ya. Ada gapura misalnya gitu ya. Gapura ini ghafura, innallaha ghafurur rahim. Allah Maha Pengampun. Kita ini dosanya banyak. Yang merasa enggak dosanya banyak malah keliru. Dosanya banyak sehingga kita rajin ke masjid, rajin jamangah ini mau apa namanya? Hati kita ini bahwa kita akan menghapus dosa kita supaya kita menjadi orang yang bersih. Ya toh. Kemudian kita masuk ke sana itu ada undakan jumlahnya 3 pasti 1 2 3 1 2 3 1 2 3 itu lambang dari iman Islam ihsan. Jadi sudah iman kemudian Islam menjalankan syariat kemudian menjadi orang yang ihsan gitu. Ini menjadi orang yang sempurna, orang yang kamil, insan kamil namanya. Nanti dilambangkan di puncak itu, puncaknya itu ada hanya alif itu, yang puncak Mustafa itu, bahwa kita hanya Allah yang dituju. Kalau udah seperti itu, maka digambarkan di puncaknya itu ada ornamen itu, kembang gambir, ada daun kluweh, itu yang kecil-kecil yang dari sini kita sekudit itu namanya maksudnya kembang gambir, daun kluweh. Kalau di Mustafa yang sekarang itu benar ditampilkan kayak dari seng itu, benar-benar ditampilkan ada daun kluweh dan sebagainya. Itu maksudnya bahwa kalau orang yang sudah insan kamil tadi itu menjadi harum. Itu di sana ada kembang gambir. Kembang gambir itu kembang yang untuk campuran teh. Daerah sini itu banyak daerah gitu situ. Jadi sedap, harum gitu. Jadi orang yang sudah insan kamil tadi mengharumi dirinya sendiri dan juga lingkungannya. Kemudian daun kluweh, orang yang sudah insan kamil tadi maka dia punya kelebihan, linuwe, kelebihan. Entah kelebihan tentang ilmu, tentang apa, tentang
macam-macam diberi kelebihan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu antara lain. Kalau kolam itu, mengapa kolam ini ada sebenarnya untuk ini. Dulu kan 250 tahun yang lalu kan belum ada sumur, belum ada keran gitu. Jadi kita wudhunya di kolam. Walaupun sampai sekarang masih ada juga yang fanatik wudhu di kolam, ada itu. Iya. Ya, kolam. Sekaligus lambang bahwa itu apa ya? Air yang melimpah itu nyegoro. Hati yang nyegoro itu artinya kita ini diharapkan menjadi orang muslim itu artinya sing nyegoro, mudah memberikan maaf kepada siapa saja. Berarti itu kolamnya dibersihin setiap hari, Pak? Itu mengalir dari sana, dari sungai sini keluar lagi sana. Bukan dibersihin, mengalir itu airnya. Walaupun kecil. Ya. Jadi kalau dilihat ini semuanya ini kebetulan yang pelosok kuning ini masih 80% masih asli. Itu nanti kalau ada soko atau usuk yang diganti, itu dikasih pin, ada pinnya di pojokan itu. Soko nomor sekian diganti. Makanya ini ada kayu-kayu Belanda apa itu yang apa seperti masih sudah keropos-keropos itu, tapi masih kuat, masih dipertahankan. Jadi kita mengejar keaslian. Makna dari istilah Patok Negoro itu sendiri, Pak, dari bagaimana sih peran masjid ini bersama Melangi, Babadan dan Dongkelan sebagai kalau yang disebutkan yang itu kan sebagai benteng spiritual di 4 penjuru keraton Yogyakarta. Iya, karena gini, memang di samping bangun masjid, tapi satu itu memberikan mandat kepada para ulama, para kiai di 4 penjuru itu. Kebetulan kalau di Melangi itu Mbah Nuriman namanya, dengan gelar Patok Negoro 1 di sana Melangi. Di sini Mbah Mustafa Patok Negoro 1 juga di sini. Mbah Mustafa ini cucunya Mbah Nuriman sana. Jadi fungsinya di samping sebagai pimpinan spiritual juga sebagai hakim di Peradilan Agama Keraton Ngayogyakarta Diningrat. Gitu. Jadi ya pemimpin spiritual ya sampai sekarang masih turun temurun, diteruskan terus sampai kalau sekarang ini imamnya sudah ganti ke 10 di sini. Ya. Tapi tetap tadi yang lewat tadi itu abdi dalam kemasjidan Keraton Ngayogyakarta Diningrat. Ya. Yang imami di dalam tadi. Ya. Terus sampai sekarang masih ada orang-orang yang dipasrai untuk mendukung, menyangga baik secara kalau dulu secara fisik juga, kalau zaman dulu, sekarang tinggal spiritual aja. Tadi itu sempat disebutkan bahwa penyebaran agama Islam itu melalui dakwah ya Pak. Ya. Nah, apakah penyebaran Islamnya itu pernah nggak dijadiin pesantren ataupun pengajian rutin di masjid gitu? Iya. Jadi masing-masing Patok Negoro ini kan punya kewajiban untuk melestarikan tradisi budaya sekaligus tradisi keilmuan. Misalnya kalau di sini ya, di sini itu malam Selasa itu tadrus Al-Quran. Bapak Ibu siapa yang berminat. Kemudian malam Rebu anak-anak muda gini ya. Terus nanti malam Kamis ibu-ibu sebelah juga tradisi sholawat berjanji. Kemudian nanti malam Jumat itu mujadah, dikir tahlil. Malam Sabtu kajian kitab kuning dikaji oleh para ustadz sini. Malam Minggu jatahnya selawatan jalan. Jadi nggak pernah libur. Malam Senin malam libur. Sama ini kan Bapak sebagai takmir Ya. Ini ada tidak Pak mungkin tantangan dalam merawat bangunan cagar budaya ini di tengah kan kita sekarang perkembangan zamannya sudah mulai. Ya tantangan ada tapi nggak begitu karena ini kan sudah cagar budaya. Jadi memang kita nggak boleh berubah-ubah gitu. Nggak boleh berubah-ubah. Paling ya cuma perawatan kalau apa rusak gitu, kecil-kecil. Kalau besar itu kan dinas kebudayaan. Oh ya, cintailah masjid-masjid kuno. Datangilah, ikutilah. Banyak kajian di sini kalau mau ikut.
Terima kasih banyak. Oh ya, Pak. sama-sama. Semoga cepat lulus ya.